Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh menikmati kasih anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita semua sepanjang hidup kita. Walaupun saat ini kita berada di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya itu semua tidak mengurangi kedekatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan doa malam hari ini, kita mau percaya bahwa kehadiran Tuhan melintasi segala ruang dan waktu. Dan kita mau percaya, kita mau berharap, dan kita mau berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah gunung batu dan keselamatan kita. Hatiku percaya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan persekutuan doa malam hari ini, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Sehingga saat malam hari ini Tuhan, kami boleh berdiri di tempat ini, kami boleh melayani Engkau Tuhan. Ini bukan karena kehebatan kami Tuhan, tetapi karena Engkau yang memakai kami Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, malam hari ini juga Tuhan, banyak jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, juga bersiap untuk mengikuti persekutuan doa malam hari ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik itu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, dan juga yang mungkin masih ada di kantor. Tuhan, mari Tuhan, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Engkau siapkan hati, pikiran mereka Tuhan, telinga mereka Tuhan, sehingga siap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Slamet Waluyo Tuhan. Mari Bapak, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta Slamet Waluyo, Bapak yang akan melayani kami Tuhan, yang akan memberitakan kabar baik kepada kami Bapak. Biarlah setiap apa yang disampaikan Tuhan, biarlah setiap apa yang difirmankan Tuhan dapat tumbuh subur Bapak di tanah hati kami Tuhan, dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapak, Engkau saat ini Bapak hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di rumah jemaat masing-masing Tuhan, karena kami percaya Bapa, kehadiran-Mu Tuhan melintasi ruang dan waktu Bapa. Dan ketika Engkau hadir Bapa, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami siap Bapa, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Bapa melanjutkan persekutuan doa malam hari ini Tuhan. Terlebih dulu Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya bahwa setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu mempunyai rencana yang baik. Itu mempunyai rencana yang terbaik dari Tuhan. Walaupun kadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan, tetapi kita semua percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ku percaya
Tapi kami mau belajar Tuhan, bahwa Engkau pasti menyediakan yang terbaik Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Kita mau meyakini bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Bapak Ibu, pasti yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga saya pasti yakin merasakan hadirat Tuhan. Saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Walaupun saat ini kita beribadah di tempat yang berbeda, tetapi saya yakin dan percaya, di saat Tuhan hadir, mujizatnya mampu diwujudkan. Di saat Tuhan hadir, hal yang tidak mungkin pasti dimungkinkan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan segala Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian. Kau berfirman. Ku
dikasih Tuhan, mari di keheningan malam pada hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Pujian ini merupakan keyakinan kami, Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami percaya kami akan bisa melewatinya bersama Engkau. Karena Engkau akan selalu memberikan kekuatan demi kekuatan kepada kami. Engkau akan selalu memberikan pertolongan demi pertolongan kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami hendak memohon pertolongan-Mu di dalam doa-doa kami. Ya Bapa, sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau sampaikan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami semua. Di suasana yang hening ini, kami hendak merasakan firman Tuhan. Kami tidak mendengarkan firman-Mu. Kami tidak merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami semua penerangan batin. Mampukanlah kami untuk mengerti, memahami dan mengimani serta melakukan kebenaran firman Allah yang sebentar akan kami dengarkan bersama-sama. Mari Tuhan, Kau katakan apa yang tidak Tuhan katakan kepada kami semua. Hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hikmat Allah ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambilkan dari Yohanes pasal 16 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan. Firman Tuhan ini disampaikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang bergumul di Taman Getsemane. Pada waktu itu Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya dan menyampaikan pesan ini. Bahwa mereka akan diliputi duka cita. Mengapa mereka diliputi duka cita? Oleh karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Tetapi janji Tuhan di situ dikatakan bahwa aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Mereka akan berduka ketika Tuhan mati di kayu salib. Namun mereka akan bergembira ketika Tuhan kembali menemui mereka, melihat mereka, menampakkan diri kepada mereka. Dan Tuhan berfirman kepada mereka bahwa kegembiraan
mereka tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya kegembiraan itu dari hati mereka. Ini artinya ketika Tuhan sudah menampakkan diri kepada mereka setelah wafat, mereka akan mengalami kegembiraan yang luar biasa. Dan kegembiraan itu tidak ada yang dapat merampasnya. Dan ada satu yang Tuhan janjikan lagi. Pada hari itu, ayat 23, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadaku. Ketika mereka bertemu Tuhan, pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak bisa menanyakan apa-apa. Karena sukacita mereka meluap, kegembiraan mereka meluap, dan mereka tidak meminta apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun Tuhan memberikan harapan kepada mereka. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Harapan ini disampaikan Tuhan Yesus dan akan mereka alami ketika Tuhan telah mati dan bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada mereka, mereka diberi harapan bahwa kalau mereka meminta sesuatu kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengabulkannya, Tuhan akan memberikannya. Dan Tuhan berfirman, kamu belum minta apa-apa, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ini satu perintah. Supaya mereka meminta sesuatu, supaya penuh sukacita mereka. Ketika Tuhan sudah menampakkan diri kepada mereka, mereka dimohon untuk minta sesuatu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sampaikan ini menjadi harapan ketika murid-muridnya bertemu Tuhan setelah Tuhan Yesus bangkit. Ada satu jaminan jawaban doa di dalam nama Yesus. Yesus yang telah bangkit itu namanya sungguh hebat. Sehingga semua orang yang meminta dalam nama Yesus ada jaminan jawaban doa. Firman ini sebelumnya telah disampaikan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ketika murid-muridnya meminta sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, maka akan dikabulkan karena Tuhan Yesus yang akan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jaminan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada jaminan jawaban doa ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa artinya meminta dalam nama Tuhan Yesus? Ketika orang meminta dalam nama Tuhan Yesus, ini artinya orang itu harus meyakini bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Dan dalam nama Yesus ada satu kuasa yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ada satu peristiwa yang luar biasa di sana. Di mana ada seorang lumpuh sejak lahir.
Orang lumpuh sejak lahir ini tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa kecuali hanya menengadahkan tangannya, meminta belas kasihan kepada orang lain dan keluarganya. Setiap hari membawa orang lumpuh ini di bait Allah, di depan pintu gerbang, gerbang indah namanya, meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Petrus hendak memasuki bait Allah itu. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punyai, ku berikan kepadamu. Dan apa yang dipunyai Petrus? Petrus mengatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Petrus gak punya emas dan permata. Petrus hanya punya iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Dan orang lumpuh ini mau menerima dan mengimaninya sehingga dia sembuh. Semua orang heran. Petrus mengatakan di dalam ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu. Jadi ternyata orang lumpuh ini ketika mendengar Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Dia menerima, dia mengimani, dia mempercayai bahwa dalam nama Yesus itu, maka dia diberikan kekuatan. Ia bangkit, ia berdiri, ia berjalan, ia disembuhkan. Oleh karena apa? Karena orang lumpuh ini meyakini kata-kata Petrus yang mengatakan, demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Orang lumpuh ini percaya, orang lumpuh ini mengimani dalam nama itu ada kuasa, maka orang lumpuh ini disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus mengatakan di dalam ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata firman yang disampaikan Tuhan sebelum Tuhan Yesus disalibkan, yang mengatakan bahwa barang siapa meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini terjadi. Ini dialami oleh orang lumpuh tadi dan disembuhkan. Jaminan jawaban doa kita di dalam satu nama yang dahsyat, dalam nama Tuhan Yesus. Namun ketika kita mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus, harus diucapkan dengan penuh keyakinan. Diucapkan dengan penuh iman. Pasti orang itu akan mengalami jawaban doa yang dari Tuhan. Betapa indahnya ketika doa kita dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mintalah dalam nama Tuhan Yesus. Tidak cukup itu. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yang kedua, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, kita tinggal di dalam Yesus. Jikalau kamu tinggal dalam aku, kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, artinya kita senantiasa dekat dengan Tuhan, kita senantiasa setia kepada Tuhan, kita tidak menjauh dari Tuhan, kita akan tetap bersama Tuhan dalam hidup ini. Maka apapun yang kita doakan dikabulkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, dan firmanku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau firman itu tinggal di dalam kita, artinya kita senantiasa mengingat firman Tuhan. Kita senantiasa melakukan firman Tuhan. Kita senantiasa menuruti firman Tuhan. Maka firman yang tinggal di dalam diri kita itu akan menjamin apa yang kita doakan. Maka kita akan menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika firman-Nya tinggal di dalam diri kita, apa saja yang kita minta, maka kita akan menerimanya. Mengapa? Karena Tuhan mau dengan jawaban doa yang diberikan kepada kita, supaya Bapa dipermuliakan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Tuhan, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam namaku. Supaya Bapa dipermuliakan dalam namaku. Ketika Tuhan mengabulkan doa kita, tujuannya satu, supaya Bapa dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau doa kita disertai dengan keyakinan, doa kita disertai dengan kesetiaan melakukan firman Tuhan, maka doa kita akan dikabulkan supaya Bapa dipermuliakan. Biarlah melalui renungan ini mengingatkan kita supaya kita setia kepada Tuhan, selalu mengingat hanya di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di nama lain tidak ada pertolongan. Mengingatkan kita supaya kita senantiasa dekat dengan Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, mari kita imani pujian ini. Hadapi persoalan, percaya Yesus ada di sana dan memberiku mampu bertahan. Yesus ada di sana, amin, dan memberiku jawaban. Kita katakan hanya nama hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kebenaran. Sekali lagi dalam nama Yesus, hanya nama Yesus. Nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberi jawaban doa kami, memberi jaminan atas hidup kami. Sebab itu ya Bapa, dengan penuh iman pada malam hari ini,
Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan mendengarkan setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan kami malam hari ini, Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Sudah beberapa minggu Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tidak bisa berjemaah, bersekutu bersama memuji muliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Oleh karena situasi dan kondisi pandemi saat ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati gereja-Mu ini. Kuatkan iman setiap jemaat-Mu Tuhan. Sekalipun kami jarang ketemu dalam persekutuan yang indah. Namun biarlah kami senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Biarlah semua pergumulan umat-Mu ditolong oleh Tuhan. Ya Bapa, saat ini banyak umat-Mu yang merindukan pertolongan Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Karena mereka harus berhenti bekerja. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang mencari pekerjaan yang belum mendapatkan sampai sekarang. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong berkati umat-Mu ya Bapa. Cukupkanlah segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam hidup ini Tuhan. Terlebih anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan diri. Mencari sekolah yang lebih tinggi dan orang tuanya harus mengumpulkan dana untuk mereka. Kami doa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati Bapa. Sehingga semua anak-anak Tuhan di tempat ini boleh melanjutkan pendidikan mereka. Mari Tuhan, berkati perekonomian jemaat Tuhan. Kalau saat ini Tuhan melihat ada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan secara iman, kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Apapun yang sedang mereka alami, pencobaan apapun yang sedang mereka terima saat ini, beri kemampuan, kekuatan kepada mereka supaya bisa melewati semuanya dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan, malam hari ini kami juga ingat buat jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan fisik. Mari Bapa, tangan-Mu yang penuh kuasa tumpangkan atas saudara-saudara kami. Engkau jamah Pak Suprapto Tuhan. Engkau jamah Pak Subati Tuhan. Engkau jamah Tuhan Mbah Guru Ginem. Engkau jamah Ibu Kasmiatun. Engkau jamah Tuhan Mbah Tini. Engkau jamah Mbah Wegini Tuhan. Engkau jamah Bapak Riyadi, Ibu Riani, dan semua saudara-saudara kami Tuhan saat ini mengalami kelemahan fisik. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya Bapak. Sehingga penuhlah sukacita mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para lansia yang rentan oleh sakit penyakit dan virus. Tuhan, tutup bungkus selimuti mereka semua dan kuasa Roh Kudus. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada para lansia. Berikanlah kesetiaan kepada Tuhan. Sampai akhir hayatnya Tuhan, tetap setia kepada Engkau. Karena hanya di dalam Tuhan ada keselamatan bagi kami. Berikanlah penghiburan. Berikanlah hikmat. Supaya bisa mengisi waktu-waktu yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bisa menerima fisik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ya Allah. Semua jemaat Tuhan dalam tangan kuasa. Keluarga lepas keluarga. Pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka.
Makasih Bapa. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Dengan iman kita katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu mengerti dan peduli akan keberadaan kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap persoalan yang saat ini sedang menghimpit semua jemaat Tuhan, pasti akan Engkau tolong. Karena Engkau Allah yang peduli akan kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hamba-hambamu yang turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapa, Engkau berkati semua hamba-hamba Tuhan, baik yang duduk di dalam kemajelisan, duduk di dalam kepengurusan kelompok, duduk di dalam kepengurusan komisi, saudara kami yang terlibat di dalam multimedia, dan semua pekerja di tempat ini, teknisi, merbot, demikian juga hamba-Mu Tuhan yang melayani tempat ini, guru-guru sekolah minggu, semua yang ambil bagian di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus. Engkau berikan kesatuan roh kepada kami sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Segala sesuatu yang kami kerjakan kiranya Tuhan berkati. Semua demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan semua keluarganya yang senantiasa mendukung pelayanan kami, jangan tegakan mereka Tuhan. Semua anak istrinya Tuhan berkati, beri damai sejahtera, beri kekuatan kesehatan, supaya kami semua bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tolonglah bangsa kami Tuhan. Jauhkan, singkirkan dari COVID-19. Pakailah para hamba-hamba Allah yang duduk dalam pemerintahan, baik presiden maupun wakil presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin dan semua kabinet menteri yang ada. Dan semua pemerintahan daerah sampai di pedesaan-pedesaan. Mari Tuhan Kau pakai mereka. Kau berkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan. Segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan, untuk kepentingan bangsa Indonesia ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, untuk gugus tugas pemberantasan COVID-19 ini.
untuk para relawan, baik TNI, Polri, terlebih Tuhan saudara-saudara kami yang menjadi garis depan, mengabdikan dirinya di rumah sakit, baik sebagai dokter, sebagai perawat, dan semua karyawan di rumah sakit. Mari Bapak, Engkau pakai mereka, Engkau berkati mereka, berikan keamanan, kekuatan, kesehatan kepada mereka, berikan semangat kepada mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, proteksi mereka. Secara khusus kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang turut ambil bagian Tuhan bekerja di rumah sakit. Kami serahkan Tuhan untuk anak-Mu Anggoro, Natalia, Erna, Bustrianto, Edo, Pujining Tias, Agus, Mika, Wahyu, Ana, Agus, Cahyono, Anis, Rina, Mandalina, Yana, Untari, Dwi, Ina, Neo, Eko, Lia, Irwan, Elsi, Ayub, Dian, Dera, Dedek, Rini, Andreas, Bambang, Vita, Triana, dan semua anak-anak Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan. Tutup bungkus selimutin mereka dengan kuasa Roh Kudus. Berikan kekuatan ekstra, berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan kembali ke rumah membawa kekuatan kesehatan, keselamatan yang dari Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau proteksi mereka Tuhan. Demikian juga keluarganya masing-masing Tuhan berkati. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya doa-doa ke malam hari ini. Ialah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi ya Tuhan. Malam yang penuh rahasia ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Tutup bungkus limputi semua jemaat Tuhan. Berkatilah istirahat mereka, sehingga mereka boleh beristirahat dari semua jerih lelah mereka. Seharian mereka sudah bekerja. Mohon Tuhan bangunkan mereka besok pagi dengan kekuatan baru, kekuatan ekstra, dengan semangat baru dan berkat baru yang dari Tuhan. Berkati Tuhan semua jemaat ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji. Janjimu selalu Kau tepati Tuhan. Janjimu seperti fajar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.